Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Anas Budi Setiawan dan beberapa teman saya Amadea, Nabila, dan Aura akan menyampaikan hasil dari mengkritisi suatu artikel. Judul dari artikel ini adalah Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. Dalam judul ini tidak menyertakan tahu pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya, gaya penulisannya pada artikel ini tersusun dengan baik, jelas, dari mulai judul, nama, penulis, abstrak, pendahuluan, kerangka, konseptual, eksplorasi dan analisis, kesimpulan, dan terdapat kata kunci. Selanjutnya abstrak. Penjelasan dalam abstrak sudah jelas bahwa artikel ini membahas tentang dampak defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri terhadap ekonomi makro di Indonesia, yang mana pada akhir penulisan akan melihat dampak defisit anggaran terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian artikel yang dilaporkan di bagian abstrak sudah jelas, yang dimana mendeskripsikan dampak defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri terhadap ekonomi makro di Indonesia. Ide atau isu yang diangkat sudah relevan dan penting, yang dimana dari artikel ini kita tahu tentang dampak defisit anggaran yang akan berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, desain dan metode penelitian sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut yang relevan dan yang sudah menjelaskan dengan lengkap tentang ekonomi makro. Kemudian kita masuk ke dalam bagian tinjauan pustaka. Di dalam artikel ini penulis menyertakan bahwa desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk reformasi kebijakan anggaran, di mana hal ini diharapkan pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan daerah secara tepat dan menggunakan segala bentuk inovasi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran dalam sektor penerimaan maupun pengeluaran. Kemudian adanya anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang penyusunannya menggunakan bottom up budgeting, yang mana pada proses perencanaan anggaran dalam sistem anggaran berbasis dilakukan dengan dua cara atau dua pendekatan, yaitu penjaringan aspirasi masyarakat dan perencanaan strategis. Kemudian kita masuk ke dalam bagian analisis pengguna. Pada artikel ini penulis secara jelas menerangkan bahwa fungsi adanya desentralisasi fiskal, anggaran berbasis kinerja mampu membantu pemerintah dalam perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaksanaan rencana, pemantauan pelaksanaan, dan penyediaan umpan balik untuk masyarakat sehingga ada perubahan yang positif di berbagai bidang secara terus-menerus. Dari segi konsistensi logis, artikel ini memuat unsur-unsur antara lain judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dalam artikel, bab pembahasan tidak dipaparkan di dalamnya. Pembahasan intinya mengikuti bab pendahuluan. Untuk penulisan setiap paragraf, penjelasannya terlalu panjang dan dapat mempengaruhi pembaca untuk melanjutkan membaca atau tidak. Selain itu, artikel ini tidak dilengkapi gambar di setiap sub paragrafnya, sub pembahasannya. Hal ini membuat pembaca bosan hanya melihat tulisan yang tersusun tanpa disertai tabel maupun grafik untuk memperjelas maksud tujuan pembahasan. Yang terakhir adalah keterangan penutup. Untuk kesimpulannya, dalam artikel disampaikan secara singkat bahwa pemerintah menempuh kebijakan fiskal yaitu dengan defisit anggaran, kondisi di mana belanja lebih besar dari pendapatan, yang mengakibatkan dampak defisit anggaran yang dibiayai oleh utang luar negeri akan berpengaruh pada inflasi dan pendapatan nasional. Sekian dari kami, kelompok 8. Jika ada salah dalam menyampaikan kritik mengenai analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.